Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ladalapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah itu tentulah tidaklah mudah, karena merubah dari kebiasaan buruk menjadi baik, merubah lingkungan buruk menjadi baik, merubah dari cara berpikir yang buruk menjadi baik, merubah dari niat yang buruk menjadi niat yang baik. Dan itu semua mesti kita pertahankan. Itu semua mesti kita jaga, karena kita sadar bahwa kita sekarang sedang berada dalam sebuah sistem sekuler. Apa itu sistem sekuler? Sistem sekuler adalah sistem kehidupan yang mencampakkan agama dari kehidupan. Agama dianggap gak penting. Agama itu dianggap hanyalah urusan pribadi. Agama itu tidak bisa mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan, katanya. Agama tidak boleh menjadi bahan perundang-undangan. Agama harus terpisah dari kehidupan. Politik satu sisi, agama satu sisi. Ekonomi, urusan ekonomi, agama nggak usah ngurus, katanya. Agama urusan agama, ekonomi nggak usah ngurus. Agama hanya ada di masjid. Nah, ketika kita di dalam sistem sekuler seperti ini, ada seseorang yang ingin berhijrah, dia akan bisa kembali lagi ke dalam habitat lamanya. Karena seperti halnya seseorang yang ingin keluar dari pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas itu adalah pacaran, perzinahan, hamil dari luar nikah. Itu hal yang biasa, itu hal yang lazim dalam sistem sekuler. Nah, seseorang yang sudah bertobat, ketika lingkungannya, ketika pertemanannya, ketika tempat dia hidup itu adalah seperti itu halnya sistem yang dibuatnya. Nah, seseorang untuk berusaha untuk keluar dari hal tersebut, dia akan sulit. Dia akan kembali lagi kepada hal terjerumus ke dalam sistem yang seperti itu. Nah, seperti halnya contoh, ada seseorang yang telah terkena narkoba. Ketika seseorang yang memakai narkoba, ketika kanan kirinya adalah orang pemakai narkoba juga, dia akan dia akan terkena lagi dan terjerumus ke dalam hal narkoba tersebut. Nah, ketika ada seseorang yang membunuh, contoh misalkan membunuh. Nah, ketika ada seseorang yang membunuh, ketika itu dia tertangkap, lalu orang itu masuk ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara misalkan dia berhasil menyogok, berhasil menyuap agar dia bisa keluar dari penjara tersebut. Nah, ketika orang yang sudah keluar dari penjara tersebut, dia susah untuk kembali menjadi baik, karena dia akan bisa lagi melakukan hal tersebut. Jadi tidak ada istilah trauma untuk membunuh lagi, karena tidak diberlakukan sebenarnya sistem Islam di dalam dunia sekuler seperti sekarang ini. Sahabat Ladalapa, di dalam sistem sekuler sekarang ini, untuk kita berbuat istiqomah sangatlah sulit. Bukan tidak bisa ya, tetapi sangatlah sulit. Berbeda dengan halnya di Madinah Al-Munawwarah, ketika Rasulullah SAW pemimpinnya. Ketika orang yang masuk ke dalam Madinah Al-Munawwarah, dia adalah menjadi baik. Ketika orang yang buruk menjadi baik, ketika orang yang datang orang baik, semakin baik, semakin dahsyat kebaikannya. Kenapa? Karena orang-orang yang masuk Madinah pasti menjadi orang yang baik. Maka sahabat Ladalapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga keistiqomahan ini sulit kalau di dalam bukan sistem Islam. Kalau di dalam sistem sekuler seperti sekarang, menjaga keistiqomahan itu adalah sangat luar biasa susahnya, sangat luar biasa pantangannya. Misalkan dari faktor keluarga tidak mendukung, dari faktor suami kalau dia istri, dari faktor istri kalau dia seorang suami, dari faktor teman mungkin dia merasa aneh, dari faktor-faktor teman kantor dia akan merasa so alim seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini akan mengakibatkan seseorang menjadi goyang. Yang tadinya mulai ke masjid, dia akan menjadi tidak ke masjid lagi. Yang tadinya seseorang sudah mulai berhijab, dia akan melepas hijabnya lagi. Yang tadinya adalah seseorang yang sudah meninggalkan riba,
dia akan berpikir apakah ini hal yang dibenarkan, yang diambil apa benar hal seperti ini. Nah, sahabat adalah apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa istiqomah di dalam hal sistem sekarang seperti ini, kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat banyak-banyak kematian, kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalkan ketika ada seseorang yang mantan perampok gitu ya, seperti mantan perampok. Dia ketika sudah hijrah dan Allah mewafatkan, dia akan menjadi orang yang husnul khotimah seperti itu dengan banyaknya mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, seseorang akan bisa mendorong untuk bisa melakukan kebaikan. Dengan mengingat kematian, orang itu akan banyak-banyak ingat kepada Allah. Nah, yang kedua, untuk bisa kita istiqomah di dalam hal sekuler seperti ini, kita harus banyak-banyak mengikuti pengajian. Kita harus banyak-banyak ikut dalam komunitas-komunitas. Banyak kan komunitas seperti komunitas yang sekarang lagi ramai itu adalah komunitas katro. Nah, kajian trotoar. Nah, itu bagus untuk kita ikuti di dalam hal seperti ini. Sahabat adalah apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi saya katakan, bagaimana cara kita untuk menjadi istiqomah dalam sistem sekuler seperti sekarang ini, kita harus banyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu bisa saja sekarang, bisa saja besok pagi, bisa saja minggu depan atau selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama, banyaklah mengingat kematian. Yang kedua adalah banyak-banyaklah mengikuti pengajian. Banyak-banyaklah kita mengikuti majelis-majelis taklim. Karena dengan banyaknya ilmu yang kita dapatkan, kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa dekat, kita akan merasa kebenaran dan lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Karena ketika kita orang baik, kita bergaul dengan orang yang tidak baik, kita takut terbawa kepada hal yang buruk. Nah, ketika seseorang buruk, ketika bergaul dengan orang yang baik, dia akan menjadi, insya Allah akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, untuk sekarang banyaklah komunitas-komunitas pengajian yang seperti tadi saya katakan adalah pengajian katro, itu kajian trotoar. Ada komunitas-komunitas ngaji subuh atau pejuang subuh. Ada komunitas-komunitas ex-bank seperti itu. Seperti itu. Itu yang harus kita ikuti. Nah, yang keempat, kita harus senantiasa apa? Senantiasa menerima nasihat dari orang lain. Ya, kita harus senantiasa merindukan nasihat dari orang lain. Ketika kita diberi nasihat oleh orang lain, kita harus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita dengan berhijrah, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam segala urusan. Dengan kita berhijrah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin dari saya seperti itu yang diucapkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat adalah apa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.